Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Dan sekarang kita pada pertemuan ke-40. Pertemuan ini kita telah menjelaskan tentang macam dan cara mensucikannya. Sekarang kita masuk pada bab pada hukum-hukum haid dan nifas. Bab pada hukum-hukum haid dan nifas. Dan ini akan sangat berguna bagi antum karena ini adalah ilmu. Terutama nanti ketika antum sudah menjadi da'i, menjadi ustadz, mengajarkan ilmu, membimbing dan memberikan materi di kajian tematik tentang permasalahan haid dan nifas, atau mengajarkan pada istri-istri antum nanti. Dan ini sangat berguna. Jadi ini adalah ilmu, enggak patut untuk ditertawakan. Babun fi ahkamil haid wan nifas. Bab pada hukum-hukum haid dan nifas. Iqra ya Yusuf. Li hikmati Masya Allah liftiqarihi ila ghidai. Ya tadi li hikmati ghidai. Fi enggak syarakaha fi ghidaiha. La da'ufat gida a maf'ul bih. Ahsan ahsan, mantap ya. Awalan, yang pertama, al-haidu wa ahkamu, haid dan hukum-hukumnya. Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul, katakanlah, huwa adzan, haid adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah oleh kalian perempuan-perempuan ketika masa haid. Ya, untuk antum mah harus jauhin semuanya, belum punya istri. Tapi nanti ketika sudah punya istri, jauhi ketika pada waktu haid. Maksudnya apa jauhi? Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Janganlah kalian mendekati mereka hingga mereka suci. Jangan berhubungan hingga mereka suci. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari sisi yang Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang banyak bersuci. Haid, lihat di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, apa itu haid? Wal haidu huwa damu tabi'atin wa jibillatin. Darah alami, wajibillah, dan bersifat bawaan. Perempuan itu bawaannya ada haid. Darah alami. Perempuan dengan haid.
Lihat di sini. Yakhruju min qa'rir rahimi fi awqatin ma'lumatin. Yakhruju min qa'rir rahim, keluar dari dasar rahim pada waktu yang ditentukan. Bukan ditentukan. Awqatin ma'lumatin, pada waktu-waktu yang diketahui. Nah, ada ditulis ya, ditentukan. Jadi haid dia adalah darah alami dan bersifat bau dari dasar rahim pada waktu-waktu ini. Keajaiban luar biasa Subhanahu wa ta'ala. Khalaqahu Allahu li hikmati. Kembali ke tapi di haid li hikmati, karena hikmah. Apa hikmah? Ghidha'i ibunya. Jadi haid itu ketika seorang wanita hamil, darah haid itu yang akan menjadi makanan untuk anak yang ada di dalam rahimnya. Kembali ke walad, karena itu yang masih di rahim kepada makanan. Ustaz, kenapa anaknya yang berada di dalam rahim makannya dari darah tersebut, tidak langsung dengan makanan apa yang ibunya? Yang sangat syarakaha ufat quwwah idz syaraka fil madi, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke walad. Ha kembali ke mana? Kembali ke ibu. Fa'ilnya berarti anak, maf'ul bihnya ibu. Idlau syarakaha, karena apabila anaknya sama dengan ibu, kan gitu. Syaraka itu sama. Anaknya sama dengan hak, yaitu ibunya. Fi ghidha'iha, dalam makanan ibunya. Jadi kalau anaknya makan langsung dari apa yang dimakan ibunya, la da'ufat quwwaha, niscaya akan lemah kekuatan ibunya. Oleh karena itu, faja'alallahu lahu hadzal ghidha'a, maka Allah jadikan untuknya, untuk si anak itu, hadzal ghidha'a, makanan ini dari darah haid. Jadi darah haid, oleh karena ridha al-hamil, ya bihi walad. Tadi apa? Darah haid itu ketika ada ibu hamil, itu darahnya sebagai apa? Makanan untuk anak yang ada di rahim. Antahidal hamilu, orang perempuan yang hamil haid sedikit. Antahidah haid, perempuan yang hamil itu sedikit. Haid perempuan yang hamil itu sedikit. Atau terjemahan yang lainnya, sangat sedikit perempuan yang failnya sedikit hamilu, perempuan yang hamil. Jarang perempuan yang hamil itu haid, jarang. Karena darah haidnya menjadi makanan buat anak yang ada di dalam rahimnya. Tapi kalau nggak menyusui, oleh karena itu darah haidnya kan
digunakan dan akan bahaya. Oleh karena itu kalau tidak hamil dan menyusui, darah tersebut keluar. Dan bagi anak yang ada di dalam rahim, oleh karena itu yang haid, karena digunakan dalam rahim. Fa idza walada, luar biasa. Fa idza walada, perempuan melahirkan, waladat melahirkan, qalabahullah labanan, Allah mengubahnya, ya, mengubah darah haid yang tadinya sebagai makanan buat anak yang ada di dalam rahimnya. Namun ketika rahimnya, ibunya sudah melahirkan, qalabahullah labanan, Allah mengubahnya menjadi susu. Min sadayaiha, dari kedua payudaranya. Biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melahirkan langsung otomatis berubah menjadi susu yang mengalir dengan deras. Anaknya sebagai susunya itu makan. Dan air ASI, air susu ibu adalah susu terbaik. Bahkan dikatakan oleh para dokter sendiri, nggak ada yang menggantikan air susu ibu. Baik susu yang paling mahal, susu yang harganya ratusan juta, dikatakan 1 miliar pun nggak mengganti air susu ibu. Maka betapa luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berubah menjadi air susu ketika anaknya sudah lahir sebagai makanan dengannya. Walidzalika antahidul murdi. Karena itu murdi itu perempuan, sedikit perempuan yang menyusui haid. Sedikit perempuan yang menyusui itu haid sedikit. Lalu kalau misalnya tidak hamil dan tidak menyusui, waradha'i fala rahimi min hamlin, dari kehamilan, tidak hamil dan tidak menyusui, baqiya la masrifa lahu, maka tetap tidak ada penyaluran baginya. Maka tidak ada penyaluran baginya. Sehingga darah haidnya menumpuk, tidak ada penyaluran, tidak digunakan untuk sebagai makanan anak yang ada di dalam rahimnya karena nggak hamil, tidak digunakan sebagai atau tidak diubah menjadi susu karena tidak ada anak yang dilahirkan. Tidak ada penyaluran, sehingga liyastaqarra fi makanin min rahimiha, agar menetap pada suatu tempat dari rahimnya. Maksudnya apa? Sehingga ia pun meninggalkan rahim untuk dibuang. Karena tidak hamil dan tidak menyusui, maka darah haidnya itu menumpuk dan lalu keluar haidnya. Haid alhi keluar. Ya, fokus ya. Dan lihat di sini, perhatikan. Tsumma yakhruju fil ghalibi fi kulli syahrin sittata ayyamin. Kok jadi anak yang baca ya? Iqra ya Yusuf. Keenakan dia. Au yaqillu.
Ahsan, Masya Allah. Nah, hasbama raqqabahullahu minat tiba'i. Ahsan, khalas. Perhatikan. Thumma yakhruju fil ghalibi, kemudian keluar darah haid itu fil ghalib kebanyakannya fi kulli syahrin pada setiap bulan berapa hari? 6 ayyam atau 7 ayyam. 6 hari atau 7 hari. Ya, darah haid itu kebanyakan keluar di setiap bulan 6 hari atau 7 hari. Wa qad yazidu an dzalik aw yaqillu. Dan terkadang lebih dari itu, lebih dari 7 hari. Aw yaqillu, atau bahkan lebih sedikit daripada 6 hari. Wa yatulu syahrul mar'ati wa yaqsuru. Dan panjang bulan perempuan dan pendek. Ya. Hasba ma rakkabahu Allahu min attiba, sesuai kondisi yang Allah ciptakan padanya. Rakkabahu Allah, yang Allah susun ya. Minat tiba, dari ciptaannya. Sesuai yang Allah susun, tapi di sini lebih enak kondisi yang Allah ciptakan padanya. Sesuai dengan kondisi yang Allah ciptakan padanya. Terkadang panjang bulan perempuannya dan terkadang pendek. Dan nanti insya Allah akan disampaikan hukum-hukum perempuan yang haid dan ketika tidak haid dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Gimana kita bahas ini? Baru 16 menit ini. Mungkin kita bahas. Walil haidhi khilala haidhiha wa inda nihayatihi ahkamun mufassalatun fil kitabi was sunnah. Walil haid, dan bagi perempuan yang haid, khilala haidhiha, di sela-sela haidnya. Khilala itu di sela-sela. Khilala haidhiha, di sela-sela haid dia. Wa inda nihayatihi, dan ketika habisnya kembali ke haid, habisnya masa haid, memiliki ahkamun, hukum-hukum mufassalatun, yang terperinci di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi perempuan yang haid, ketika di sela-sela haidnya dan ketika habis masa haidnya, itu memiliki hukum-hukum terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, dan nanti akan disampaikan 5 poin. Min hadhil ahkami annal haidha la tusalli wa la tasumu hala haidhiha. Yang pertama, min hadhil ahkami, dari hukum-hukum ini bagi perempuan yang haid, annal haidha, bahwasanya perempuan yang haid, la tusalli, dia tidak salat, wa la tasumu, dan dia tidak berpuasa, hala haidhiha, ketika haidnya. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW berkata li Fatimah binti Abi Hubaish. Rasulullah SAW berkata kepada li Fatimah binti Abi Hubaish, apa kata Rasulullah? Idza aqbalat al-haidatu fada'is salata. Fa idza aqbalat al-haidatu fada'is salata. Apabila datang haid, maka tinggalkanlah sholat. Lalu kalau misalnya Ustaz, dia maksa puasa, maksa sholat, bagaimana? Padahal lagi haid, Ustaz. Katanya, masa sih nggak haid? Masa sih nggak haid? Masa sih nggak sholat? Masa nggak berpuasa? Ini lagi bulan Ramadan nih. Akhirnya pas puasalah. Sholatlah. Masa nggak sholat? Malas banget. Gitu. Pakai perasaan jadinya. Lihat di sini kata Syekh, falau shamatil haidu aw sallat hala haidhiha lam yasihha laha saumun wala salatun. Falau shamatil haidu, jika orang yang haid berpuasa, aw sallat, atau salat, hala haidhiha,
ketika keadaan haidnya. Apabila orang yang haid berpuasa, au salat atau salat, hala haidiha, ketika keadaan haidnya. Apakah sah? Lam yasihha, maka tidak sah baginya puasa wala salatun, dan tidak juga salat, enggak sah. Bahkan lihat di sini kata Syekh, li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahaha an dzalik. Karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya dari hal itu, melarang perempuan yang haid dari salat, melarang perempuan yang haid dari puasa. Wan nahyu yaqtadi adam as-sihhati. Lihat di sini kaidah. Wan nahyu yaqtadi adam as-sihhati, dan larangan mengharuskan ketidaksahan ibadah yang dilarang. Larangan mengharuskan ketidaksahan hal yang dilarang. Dilarang dari sholat, dilarang dari puasa, berarti tidak sah kalau dia memaksakan untuk sholat dan berpuasa karena dilarang. Wa nahyu yaqtadi adam as-sihhah. Dan bahkan bukan hanya itu, lihat, bukan hanya tidak sah, bukan hanya sholatnya tidak sah, bukan hanya puasanya tidak sah, bal takunu bidzalika asiyatan lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan takunu bidzalik, dia menjadi dengan sebab itu asiyatan, bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Pentingnya ilmu, berilmu bukan dengan perasaan. Coba kalau orang dia nggak berilmu, rajin, asal rajin aja ibadah, dia makanya perasaan, masa Ramadan tidak berpuasa, yang lain pada berpuasa, masa saya nggak berpuasa, puasalah. Oh ini orang-orang pada sholat tarawih, masa saya tidak sholat tarawih lah. Saya kan rajin, nggak malas. Perasaan udah nggak sah, bahkan hal itu sebagai bentuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, faida tahurat min haidiha, kan kalau orang perempuan yang haid itu dia nggak sholat, nggak puasa, kira-kira diqadha nggak? Diganti nggak? Lihat, faida tahurat min haidiha, apabila dia suci dari haidnya, fa innaha taqdis sauma. Ini hukum yang kedua ya. Antum ada kan nomor 2-nya itu? Taqdis sauma dunas salati bi ijma'i ahli ilmi. Fa innaha taqdis salata. Kalau dia sudah suci dari haidnya, maka sesungguhnya taqdis salata. Fa innaha taqdis sauma, maka sesungguhnya dia mengqada puasa, bukan salatnya. Mengqada puasa tidak dengan salatnya. Jadi yang diqada hanya puasa, salatnya tidak. Bi ijma'i ahli ilmi, dengan kesepakatan ahli ilmi. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is salati. Muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kunna nahidu, dahulu kita haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ahdi itu masa. Fa kunna nu'maru, maka kita diperintahkan biqada'is shaum, dengan mengqada puasa. Diperintahkan untuk mengqada puasa, mengganti puasa yang telah luput karena haid. Wala nu'maru biqada'is shalah, dan kita tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Jadi hanya puasa. Ini penting juga ilmu. Dan tidak setengah-setengah dalam berilmu. Lihat, kalau misalnya dia setengah-setengah dalam berilmu, capek sekali. Dia itu berapa salat yang dia tinggalkan kan? Subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, dan haid itu 7 hari. Antum bayangkan itu sehari itu salat 17 rakaat dikali, kalau dia haidnya 10 hari, Masya Allah 170 rakaat berarti kan? Benar gak 170 rakaat? Sehari antum sholat berapa rakaat yang wajib? 17. Coba antum hitung 17. Kalau dia 10 hari haid, berarti 170 rakaat dia sholat tuh, dia qada. Padahal yang diqada hanya puasa, sholat tidak. Pentingnya berilmu dan tidak setengah-setengah dalam berilmu. Ketiga, wa min ahkamil haidhi annaha la yajuzu laha an tatufa bil baiti wala taqra al-Qur'ana wala
tajlisa fil masjid. Wa yahrumu di sini dia jumlah baru, wa yahrumu ala zawjiha wat'uha fil farji hatta yanqati'a haiduha wa taghtasila. Ketiga, wa min ahkamil haidi, termasuk dari hukum-hukum perempuan yang haid, annaha la yajuzu laha an tatufa bil bait, bahwasanya tidak boleh baginya tawaf di Ka'bah, bil bait ya di rumah yaitu Ka'bah. Wala taqra al-Qur'an, dan tidak boleh dia membaca Al-Qur'an. Wala tajlisa fil masjid, dan tidak boleh dia duduk di masjid. Wa yahrumu ala zawjiha wat'uha fil farji, dan haram atas suaminya berhubungan dengannya di kemaluannya. Hatta yanqati'a haiduha, sampai berakhir haidnya dan mandi besar baru boleh. Ini hukum yang ketiga. Antum penting ini. Yang sudah beranjak dewasa, ya nanti asal-asal aja. Bahaya. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Allah Ta'ala mengatakan wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Dan ini tadi udah di awal. Qul, katakanlah huwa adhan, dia adalah kotoran, fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah oleh kalian perempuan pada waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, apabila mereka suci baru datangilah mereka dari sisi apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Wa ma'na al-i'tizali, lihat di sini, tarkul wat'i. Kan itu dalam ayat apa? Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah haid dia itu adalah kotoran, jauhilah wanita. I'tazilu itu jauhilah. Dan di sini dijelaskan oleh Syekh wa ma'nal i'tizal, makna i'tizal jauhilah adalah tarkul wat'i, meninggalkan hubungan badan. Gak boleh berhubungan badan dengan perempuan yang dalam keadaan haid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikaha. Rawahul jama'atu illa al-Bukhariyya wa fi lafdhin illa al-jima'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u kulla syai', berbuatlah setiap sesuatu sesuka kalian kecuali berhubungan. Nikah di sini maksudnya apa? Jima, nanti berhubungan. Perempuan yang haid nggak boleh diajak berhubungan, nggak boleh berhubungan. Diriwayatkan oleh jamaah kecuali Bukhari dan dalam lafaz yang lain illal jima'. Yang keempat, wa yajuzu li zaujil haidhi ay yastamta'a minha bi ghairil jima'i. Lihat, Masya Allah, Abdul Halim semangatnya itu. Iya, lihat. Anda lihat Faruk ini lemas. Gimana ini? Semangat Faruk. Nah, Zakaria juga ini ditulis-tulis, ternyata gambar kah? Nulis Zakaria. Masya Allah. Salah sangka ini. Oke, lihat. Biasanya kalau materi begini semangat. Wa yajuzu li, ana sengaja pembahasannya agak kayak keras biar nanti antum kan kesannya lebih serius. Soalnya kalau bahasnya santai nanti malah bahaya. Wa yajuzu li zaujil haidhi ay yastamta'a minha bi ghairil jima'i fil farji kal qiblati wal lamsi wa nahwi dzalik. Hukum yang keempat, wa yajuzu li zaujil haid, dan boleh bagi suami dari perempuan yang haid. Li zauj, suami, al haid yaitu dari perempuan yang haid.
Boleh bagi suami dari perempuannya yang haid, istrinya yang haid. Boleh untuk apa? Kalau perempuannya, istrinya haid, ayyastamta'a, bersenang-senang. Minha, darinya, bighairil jima' fil fard, selain jima pada kemaluan. Terserah mau bersenang-senang. Kal qublah, seperti mencium, menyentuh, dan selain itu. Itu yang keempat. Kelima, dan ini penting, wala yajuzu li zawjiha ay yutalliqaha wa hiya haidun. Wala yajuzu li zawjiha, enggak boleh untuk suaminya mentalak istrinya dalam keadaan haid, enggak boleh. Enggak boleh mentalak ketika istrinya haid. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna ay tahiratun min ghairi jima'in. Allah Ta'ala berfirman, wahai Nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kalian mentalak perempuan-perempuan kalian, fatalliquhunna, maka talaklah mereka li'iddatihin, pada masa mereka. Maksudnya apa? Ay tahiratun, ketika mereka suci dari haid, tidak haid. Ketika mereka suci, tahiratun min ghairi jima', dari selain dijima, sebelum dijima, gitu maksud. Waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man talaqa imra'atahu wa hiya haidun ay yuraji'aha thumma yutalliqaha hala tuhriha in arada. Perhatikan. Jadi nggak boleh mentalak istri ketika istri dalam keadaan haid. Waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan orang man talaqa imra'atahu, orang yang mentalak istrinya, wa hiya haid, dan dia dalam keadaan haid istrinya. Ayyuraji'aha, memerintahkan untuk apa? Rujuk lagi, kembali lagi, karena nggak sah. Nabi memerintahkan suami yang mentalak istrinya dalam keadaan haid untuk rujuk kembali. Tsumma yutalliqaha hala tuhriha in arada. Tsumma yutalliqaha, kemudian mentalaknya ketika sudah suci, apabila dia mau. Jadi kalau memang mau mentalaknya nanti, ketika sudah suci baru ditalak. Tsumma yutalliqaha hala tuhriha in arada. Kemudian mentalaknya ketika suci dia perempuannya, in arada, apabila dia mau. Kemudian wa tuhru, suci. Apa itu suci? Huwa inqita'ud dami fa idzan qata'a damuha faqad tahurat wa intahat muddatu haidhiha fayajibu 'alaiha al-ightisalu thumma tuzawilu ma muni'at min haid. Perhatikan, tuhru, suci. Apa maksudnya suci? Wa inqita'ud dami, berhentinya darah. Itu suci, berhentinya darah. Fa idzan qata'a damuha, apabila berhenti darahnya, faqad tahurat, maka sungguh dia telah suci. Wantahat muddatu haidhiha, dan telah habis masa haidnya. Kalau sudah suci, habis masa haidnya, maka apa yang harus dilakukan setelahnya? Fayajibu 'alaihal ightisalu, wajib atasnya mandi besar. Kalau sudah mandi besar, tsumma tuzawilu, kemudian dia melakukan, tuzawilu, zawala yuzawilu, melakukan. Kemudian dia melakukan mamuni'at minhu, apa yang dilarang darinya dengan sebab haid. Yang tadi ketika haid dilarang sholat, ketika sudah suci mandi besar maka lakukan sholat. Ketika haid tidak boleh berpuasa, lalu ketika dia suci mandi besar maka lakukan puasa. Tsumma tuzawilu mamuni'at minhu bisababil haid, kemudian dia melakukan apa yang dilarang darinya dengan sebab haid. Paragraf terakhir. Wa in ra'at ba'da tuhri kudratan, ini permasalahan perempuan. Au sufratan
lam taltafit ilaiha. Wa in ra'at, apabila perempuan melihat ba'da tuhri, setelah suci, melihat kudrotan, cairan keruh, au sufrotan, atau cairan kekuning-kuningan, bukan darah, sudah suci, ba'da tuhri, setelah suci, dia melihat kudrotan, cairan keruh, au sufrotan, atau cairan kekuning-kuningan, maka apa? Lam taltafit ilaiha, tidak melihat kepadanya, maksudnya nggak usah dianggap. Tidak menengok kepadanya, itu adalah terlaknya. Lam taltafit ilaiha, tidak menengok kepadanya, itu tidak usah dianggap, itu tidak mengapa. Liqauli Ummi Atiyah, karena perkataan Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha, kunna la na'uddul kudrata was sufrata syai'an. Kunna, dahulu kita, la na'uddul kudrah, tidak menganggap cairan keruh, wasufrah, dan cairan kekuning-kuningan sedikit pun setelah suci, tidak menganggapnya. Kita tidak menengok kepadanya, tidak mengapa, tidak dianggap. Dan dia sudah suci, maka harus sholat, harus puasa. Rawahul Bukhari wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya, walahu hukmur raf'i, dan dia memiliki hukum marfu, li'annahu taqrirun minhu sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Nabi mentakrirnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, alhamdulillah, ini yang bisa kita ambil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.